Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Dalam sesi ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana menumbuhkan pribadi layak dipercaya. Ini penting karena apa? Karena banyak kita saksikan orang-orang yang tumbuh menjadi orang yang seakan minta dipercaya dengan cara apapun, apalagi kalau itu terjadi pada situasi perpolitikan seperti yang sekarang banyak terjadi. Teman-teman yang saya cintai, saya mencatat paling tidak 4 hal penting sebagai sumber bagi pribadi yang layak dipercaya. Pertama, kepercayaan. Pribadi yang layak dipercaya pertama kali harus memiliki kepercayaan yang kuat. Dalam bahasa agama kita menyebutnya iman. Nah, kepercayaan itu menjadi jangkar utama bahwa dia memiliki satu keyakinan bahwa ada kekuatan di balik kekuatan yang kita miliki. Ada kekuatan di balik kekuatan dunia yang kita saksikan. Karena itu dia menjadi jangkar pertama bagi pribadi yang layak dipercaya. Yang kedua, akhlak atau karakter. Ini menjadi poin kedua setelah kepercayaan. Karena banyak orang juga kita saksikan yang memiliki kepercayaan yang baik, keimanan yang tinggi, tetapi tidak terlihat pada perilaku kesehariannya. Misalnya, dia merasa paling baik keimanannya sehingga karakternya sering cenderung melecehkan, merendahkan orang lain. Nah, itu artinya bahwa keimanan yang baik, kepercayaan yang tinggi harus turun ke dalam bentuk karakter kesehariannya. Sehingga dia menjadi tawadu. Semakin tinggi, semakin bagus keimanannya, terlihat dalam karakternya semakin tawadu, rendah hati, semakin sopan, semakin halus, semakin lembut pembicaraannya, tidak kasar dan apalagi misalnya nyinyir kepada pihak-pihak atau kepada orang-orang lain. Yang ketiga, pengetahuan. Menarik, setelah kepercayaan, karakter, pengetahuan. Karena ada banyak juga kita saksikan orang yang kepercayaannya baik, jelas, bahkan cukup kuat, karakternya baik, tapi tidak cukup memiliki pengetahuan. Sehingga kita enggan berhubungan dengan orang itu karena apa? Karena kalau kita mau berbicara soal pengetahuan, mencari solusi dari aspek ilmiah misalnya, kita tidak bisa berharap pada orang itu. Karena itu bagian pengetahuan ini yang sifatnya kedalaman pemahaman terhadap berbagai macam pengetahuan, itu menjadi hal penting ketiga setelah kepercayaan, karakter atau akhlak. Dan ini menjadi petunjuk kepada orang itu bahwa kalau dia mau melakukan sesuatu, jika hanya dasarnya kepercayaan dan akhlak, maka sesuatu yang dikerjakan itu sangat mungkin bisa jadi membahayakan. Misalnya dia membangun satu gedung, satu rumah. Imannya baik, karakternya baik, tetapi apakah pengetahuan berkenaan dengan pekerjaan yang dia mau lakukan itu cukup memadai atau tidak? Kalau tidak, malah bisa jadi bangunan atau sesuatu yang dia kerjakan, yang dia bangun yang tanpa pengetahuan itu tadi saya sebut membahayakan. Karena ada orang dulu bangun jembatan rapi, tapi tidak diiringi oleh pengetahuan yang benar. Maka setelah bangunan itu selesai, mereka merayakan ingin meresmikan jembatan itu. Pada saat diresmikan, jembatan itu roboh, ambrol. Karena apa? Karena tidak disertai pengetahuan yang cukup. Teman-teman yang saya cintai. Yang terakhir, keterampilan, skill. Ujung dari kepercayaan, karakter atau akhlak, pengetahuan adalah keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan-kemampuan teknis dalam melakukan sesuatu. Nah, ini menjadi penting karena apa? Karena biasanya orang 3 di atas tadi memiliki semangat, memiliki pengetahuan, tapi bagaimana cara teknis melakukannya, mewujudkan sesuatu yang diinginkan, yang diharapkannya itu tidak memiliki cukup kecakapan. Karena itu banyak orang terhambat. Nah,
keterampilan menjadi sumber pribadi layak dipercaya. Karena apa? Karena kalau 3 aspek di atasnya belum berbuah, satu ide, satu pemikiran itu belum berbuah, sehingga kepercayaan, karakter, pengetahuan dia akan berbuah kalau kemudian dilengkapi dengan adanya keterampilan. Teman-teman yang saya cintai, menjadi pribadi layak dipercaya memiliki 4 hal yang tadi saya jelaskan, yaitu kepercayaan, karakter atau akhlak, pengetahuan, dan keterampilan. Maka dia tumbuh menjadi pribadi layak dipercaya, dan dengan demikian pihak-pihak lain di luar dirinya akan menaruh kepercayaan kepada orang itu. Dan jika orang lain menaruh kepercayaan atau menarik kepercayaan dari pihak luar kepada pribadi tersebut, maka pribadi tersebut memiliki kekuatan pemberdayaan. Apa yang saya maksud pemberdayaan? Dia tidak usah banyak bicara, dia tidak usah banyak berkoar. Kehadiran yang bersangkutan itu menjadi pemberdaya bagi pihak-pihak lain yang ada di sekitarnya. Nah, karena itu terakhir pribadi layak dipercaya setelah melahirkan kepercayaan dari orang lain lalu menjadi pribadi yang memberdayakan. Terakhir yang bersangkutan juga memiliki kemampuan untuk menyelaraskan. Karena kalau kita berorganisasi, misalnya contoh kecil, kalau hidup di masyarakat lebih besar lagi. Dalam berorganisasi kan biasanya organisasi yang kuat, organisasi yang hebat, itu bagian-bagian yang ada di bawah pimpinannya tumbuh kuat. Nah, karena kuat, profesional, biasanya berbenturan, biasanya ada konflik antara bagian A dengan bagian lain. Seorang pemimpin yang layak dipercaya lalu melahirkan kepercayaan dari orang lain dan menjadi pemberdaya, maka pada saat tadi bagian-bagian itu mengalami konflik, mengalami benturan, dia pun mampu melakukan sinkronisasi atau penyelarasan. Maka 4 hal ini, layak dipercaya, kepercayaan, pemberdayaan, dan penyelarasan, oleh Stephen Covey misalnya dalam berbagai bukunya disebut sebagai 4 prinsip kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu jangan kita pahami secara formil saja, dia menjadi ketua anu, dia menjadi kepala anu, tetapi harus dipahami dalam pengertian juga individual, pribadi setiap orang. Maka artinya dalam diri kita harus memiliki 4 hal tadi itu sebelum kita misalnya mendapatkan posisi tertentu pada organisasi atau perusahaan-perusahaan. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.